Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube kita, Martin Lukas Simanjuntak Official bersama saya Natasha Tagalung dan bersama Bang Martin Lukas Simanjuntak nih. Bang, belakang ini tuh lagi ramai banget nih acara Menstrea yang dibawain Panji stand up komedian. Di acara itu juga Panji mengeluarkan statement-statement yang akhirnya jadi kontroversial nih di media sosial. Banyak orang ngerasa omongannya nyentuh dan nyinggung soal agama. Karena itu NU dan Muhammadiyah melaporkan Panji dengan dugaan penodaan agama. Dasar laporannya tuh pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pasal 300 dan 301 yang atur soal tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Nah, kita tuh sharing-sharing aja ya, Bang. Karena Abang mungkin udah berpengalaman membahas seperti ini. Jadi, diserahin. Itu kontennya ditayangin di Netflix ya? Betul. Berarti kan bukan Panji yang menyebarluaskan tayangan tersebut. Nah, sebelum kita membahas dari sisi hukum, saya mau tanya terkait materi. Ini materi yang dipersoalkan sama pelapor itu terkait materi yang mana? Lalu pelapornya ini siapa? Baik, statement yang menjadi persoalannya itu statement Panji yang politik balas budi itu, Bang. Jadi Panji itu mengeluarkan statement kayak politik balas budi, paham kan gitu. Ada yang ngerti gak maksudnya politik balas budi? Gue kasih sesuatu ke lu, tapi lu juga harus kasih sesuatu ke gue. Nah, terus dia membahas kayak, emang lu pikir NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Oke, berarti terkait izin tambang ya? Kenapa coba? Karena diminta suaranya. Gue kasih sesuatu yang lu suka, ya lu seneng. Ormas agama ngurus tambang, ya happy lah, kayak gitu statementnya. Nah, terus ada juga statement yang lain ya, dan sebenarnya bukan cuma ormas Islam doang, semua ormas agama ditawarin nih, tapi agama lain nolak. Ormas Islam alhamdulillah rezeki anak soleh, masa ditolak gitu. Ini pasti karena gue izin rajin sholat kayak sebagainya. Oh, jadi maksudnya hak dari manfaat pertambangan itu dianggap didapat karena rajin sholat gitu ya, sehingga dianggap tadi ada muatan penodaan agama ya. Nah, yang pertama ya, mari kita buka dulu nih pasal 300 ya. Pasal 300 ini kan sebenarnya tadinya pasal 156A yang di dalam historinya itu dulu dikeluarkan di peraturan presiden PNPS kalau nggak salah itu nomor 1 tahun 1995 terkait pencegahan penodaan agama itu ya. Di mana sebenarnya di dalam penetapan presiden itu ada yang namanya ketentuan ultimum remedium, yaitu pidana adalah sanksi terakhir. Ada yang sifatnya itu di dalam pasal 1 dan ayat 4 kalau nggak salah, atau pasal 4 itu yang mengisyaratkan si terlapor atau si tersangka diberikan dulu peringatan. Nah, cuman memang di dalam ketentuan KUHP yang lama itu tidak diberlakukan persyaratan itu. Tapi akar dari pasal 156A yang tidak ada di KUHP Belanda, dimasukkan tahun 65 tersebut, itu ada syaratnya, yaitu diperingatkan dulu. Nah, di KUHP nasional, seperti yang tadi Natasha sampaikan, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu di pasal 300 ya, unsur pasalnya adalah setiap orang di muka umum, ya, yang ini ada beberapa alternatif perbuatan. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Ya. Lalu, menyatakan kebencian atau permusuhan. Atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Nah, dari unsur pasal ini kan harus dicari yang mana yang memasuki unsur terkait perbuatannya Panji. Panji itu menyampaikan bahwa seharusnya ormas agama itu nggak usah ngurus tambang. Toh juga ada ormas agama lain yang menolak karena ya nggak ada waktu untuk ngurusin hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, kenapa ormas Islam khususnya NU dan Muhammadiyah menerima? Karena rezeki anak soleh, mungkin karena rajin sholat. Kata-kata ini harus diselidiki ya, karena sudah dalam laporan. Dan untuk teman-teman yang mungkin mengikuti perkara ini, yang namanya laporan polisi itu memang wajib diterima teman-teman oleh polisi. Jadi kita tidak boleh mempersalahkan polisi juga dalam kasus posisi ini. Nah, tapi memang setidak-tidaknya dalam penerimaan laporan, setidaknya itu di bagian SPKT dan konsultan penyidik
itu bisa harus benar-benar melihat bukti permulaan dan terhadap fakta peristiwa yang diadukan itu, apakah setidak-tidaknya bisa dilihat petunjuk ada dugaan gitu ya. Saya bukan bilang dua alat bukti enggak, tapi antara pasal dan peristiwa yang dituduhkan dengan bukti yang dimiliki oleh si pelapor itu ada semacam persilangan lah sehingga bisa ditindaklanjuti laporannya. Nah, tapi karena sudah diterima laporannya, maka nanti PR dari para penyelidik ya untuk menyelidiki nih. Yang pertama, yang disampaikan Panji itu ada muatan seperti yang diatur tadi nggak? Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok dasar agama di Indonesia. Nah, kita harus lihat nih, Panji itu mengkritik apa? Yang dia kritik itu lembaga MUI dan NU, atau yang dikritik agama yang dianut oleh NU dan Muhammadiyah. Sependek yang saya dengar dari cuplikan-cuplikan video dan yang saya tonton di Netflix, Panji memang yang dikritik oleh dia adalah lembaganya. Nah, cuma memang kan ada penambahan bahwa diterimanya itu mungkin karena rezeki anak soleh rajin sholat. Itu kan praduga, ya. Dan yang saya lihat sih, kalau dari diksi ya, ini diksi berarti bisa dilihat secara teks tidak ada kata-kata kebencian, tapi apakah insinuasinya, ya, menyampaikan hal seperti itu untuk melakukan kebencian. Nah, itu kan harus diuji tuh. Ya, yang jadi buktinya adalah harus bukti yang objektif, ahli bahasa. Ya. Kalau saksi kan itu subjektif ya. Setiap orang yang melapor hampir rata-rata kebanyakan akan merasa melihat ataupun mendengar tayangan Panji itu yang didistribusikan oleh Netflix ada unsur yang menyakiti hati dia. Tapi untuk mengukur apakah perbuatan Panji tersebut secara bahasa dan komunikasi memang ada kebencian atau ada permusuhannya, yang pertama mesti diuji adalah ahli bahasa. Ya. Nah, yang kedua adalah lagi-lagi nih, ini karena yang dituduhkan ya adanya kebencian itu adalah agama Islam, ya, karena ini kan terhadap agama. Ya. Maka nanti akan diperiksa ahli dari agama. Biasanya kalau dari kasus-kasus sebelumnya itu dari MUI yang diminta. Nah, dua ahli inilah nanti yang akan menentukan apakah ada bukti permulaan yang memenuhi unsur terhadap dugaan peristiwa pidana sehingga bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, itu yang menurut saya harus ditelusuri nanti. Nah, tapi dalam prosesnya juga, ya, polisi juga memiliki tanggung jawab nanti untuk menerapkan laporan dan penyelidikan ini secara berimbang. Panjinya diberikan hak untuk memberikan klarifikasi, ya. Karena kan yang tahu tujuan dia untuk menyampaikan materi ya dia sendiri. Yang kedua mungkin nanti dari tim Mensrea pada saat pembuatan konten tersebut. Lalu yang berikutnya ya Panji juga boleh memberikan bukti-bukti yang mendukung bahwa semua yang disampaikan itu tidak ada niatan untuk ya melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan terhadap agama atau kepercayaan orang lain. Begitu. Nah, jadi supaya prosesnya itu audi et alteram partem, berimbang gitu ya. Jadi jangan cuma dilihat dari hak hukumnya pelapor saja, tapi hak hukumnya terlapor yang harus dilakukan atau diterapkan azas praduga tak bersalah itu juga diakomodir. Nah, tapi yang pasti begini, Nat. Kalau kita melihat dari dasar negara ini ya, di konstitusi kan jelas itu di pasal 27 atau 28 saya lupa itu, mengenai kebebasan berpendapat ya. Walaupun memang kebebasan berpendapat ini kan ada yang memaknai kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi sebenarnya kebebasan itu juga tidak boleh melanggar hak orang lain ataupun hak publik gitu ya. Nah, saya juga khawatir juga kalau nanti setiap tayangan itu dilaporin ya, yang repot itu juga ya teman-teman dari kepolisian, karena harusnya nangkep penjahat ya, penjahat seperti koruptor atau maling kayu di hutan atau pembunuh atau pelaku pencabulan yang secara masif atau kejahatan-kejahatan yang lain gitu ya. Sekarang kejahatan keuangan juga sangat marak gitu, modus-modus scam.
Harusnya kan polisi itu kan lebih fokus di kejar-kejar seperti itu ya. Kalau kayak lelucon-lelucon kayak Panji gini harus diproses ya, ya itu memang hak juga sih. Tapi kalau buat saya ya come on lah ya. Eh, Lebih bagus kalau memang kita keberatan kita buat konten aja yang sama seperti dia ya. Lalu kita jawab apakah yang disampaikan itu sesuai fakta atau tidak. Kalau kita memegang prinsip kebebasan berpendapat. Nah, lalu saya mau bahas juga terkait pasal 301 ya. Setiap orang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan suatu rekaman termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 300 dengan maksud agar isi tulisan, gambar atau rekaman tersebut diketahui oleh umum dipidana dengan penjara 5 tahun. Nah, ini kan berarti perbuatannya itu setiap orang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan suatu rekaman termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi. Sayangnya dari antara semua unsur pasal itu ya tidak ada yang dilakukan Panji karena bukan Panji yang melakukan. Panji itu sebagai stand up comedian ya. Tapi yang menayangkan atau memperdengarkan itu adalah Netflix. Sehingga kalau ini sih ya buat saya kalau tidak menggunakan turut serta pasal 55 yang dulu saya karena lagi belajar kuhap yang baru nggak tahu pindahnya ke pasal yang mana. Saya rasa untuk pasal 301 ini sulit untuk Panji memenuhi unsur. Tapi kalau untuk yang pasal 300 ya kembali lagi ya hukum itu ada acuannya. Acuannya adalah ketentuan perundang-undangan. Makanya ada asas hukum itu kan tiada pidana tanpa perbuatan melanggar hukum. Nah, tapi teman-teman ya, dalam faktanya ya atau dalam realitanya, kalau sesuatu hal yang sifatnya bernuansa sara, itu kebanyakan kalau yang merasa menjadi korban adalah mayoritas dan ada tekanan publik, itu yang nggak ada bisa jadi ada, teman-teman. Nah, tapi apapun itu ya, saya berharap polisi dapat seobjektif mungkin dan saya yakin polisi pasti objektif karena suasana apa ya atmosfernya ini bukan seperti tahun 2016 ketika Pak Basuki Cahayapurnama kepleset lidah itu ya mengungkit ayat-ayat dari saudara-saudara dari agama Islam. Enggak, tidak seperti itu yang saya baca dari tensi di lapangan. Nah, sehingga ya kita berharap bahwa polisi memang bisa objektif agar bisa ada kepastian hukum yang berkeadilan seperti yang disampaikan oleh Dirkrimum ya, Pak pejabat di Polda kita. Itu bagus, Pak. Dan hak dari pelapor juga ya itu silakan, tapi nanti kita berharap dalam penyelidikan setiap prosesnya itu ya harus berimbang dan ahli-ahli yang dihadirkan itu memang ahli yang profesional, bukan ahli yang memang dalam tanda petik ya itu sudah dikondisikan supaya unsur dari dugaan peristiwa pidana itu dapat terpenuhi. Begitu, Natasha. Baik, Bang. Nah, kita tahu juga faktanya bahwasannya yang melaporkan itu bukan dari pihak NU atau Muhammadiyah, tapi orang yang mengakui terafiliasi oleh NU dan Muhammadiyah. Ya. Jadi kita teman-teman nggak boleh asal langsung klaim ini salah dan lain-lain. Kita harus tahu dulu nih unsur masalahnya di mana, apa dasarnya yang bisa kita tahu bahwasannya ini salah apa enggak. Nah, tadi juga udah terjawab oleh pembahasan ini yang udah dibawa sama Bang Martin menurut dasar-dasar hukumnya apakah Panji salah atau tidak. Jadi begini, kalau ini terkait yang tadi mengenai rezeki anak soleh karena rajin sholat, maka kan jelas ya yang dituduhkan itu peristiwanya adalah perbuatan atau ucapan Panji yang diduga atau dianggap menghina sholatnya agama Islam. Ya, betul. Tapi kalau yang dilaporkan itu adalah karena contoh tadi ya kebijakannya NU dan Muhammadiyah menerima tambang, ya, lalu karena ada timbal balik tadi, ya, maka NU dan Muhammadiyah itu wajib jadi saksi korban. Nah, yang jadi persoalannya sekarang kan kalau NU dan Muhammadiyah ini dianggap sebagai korban, yang melaporkan ini tidak dianggap sebagai bagian dari Muhammadiyah, mereka akan kesulitan untuk menghadirkan NU dan Muhammadiyah sebagai saksi korban.
Nah, memang di dalam pasal 331 ini bukan delik aduan. Yang namanya delik aduan itu, kalau delik aduan absolut, maka di dalam pasal itu harus ditentukan satu ketentuan ayat yang menyatakan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan, sehingga berlaku lex spesialis. Gak boleh ada yang mengadukan selain si korban. Ya. Nah, memang pasal 301 dan 300 ini memang bukan delik aduan, ini delik umum. Tapi, ya, kalau dia mengasosiasikan bahwa yang dihina itu agama Islam itu adalah perwakilan NU dan Muhammadiyah, maka NU dan Muhammadiyah itu wajib dijadikan saksi. Kalau mereka tidak mau menjadi saksi dan memberikan keterangan, maka perkara ini nggak bisa lanjut. Kecuali kalau yang diuraikan peristiwa itu hanya sebatas terkait penggunaan sholat sebagai rezeki anak soleh tadi, sehingga si siapa namanya NU dan Muhammadiyah ini, lembaga ini mendapatkan tambahan gitu ya. Nah, cuman kan menyatakan apa ya tadi karena rajin sholat, Iya. lalu rezeki anak soleh ya, sih secara sekilas ya tidak ada kata-kata kebenciannya. Nah, cuman kan kembali lagi ya, Iya. apakah dengan kata-kata seperti itu dengan gimmick gitu ya, itu dianggap menyakiti perasaan lalu menyampaikan ujaran kebencian ataupun permusuhan? Nah, itu soal lain. Nah, silakan nanti itu masuk ke dalam ranah penyelidikan, ya. Pelapor punya hak untuk memaparkan dan memberikan bukti, terlapor juga wajib diberikan kesempatan untuk membela dirinya supaya dalam proses penegakan itu hukum itu berimbang. Nah, yang pada intinya kalau kamu membubarkan atau merusak tempat ibadah atau menghalang-halangi orang beribadah, itu masuk kategori sebagai penodaan agama juga. Bahkan bisa dihukum sampai dengan 5 atau 6 tahun. Ya, kalau buat saya ya, untuk saat ini ya, penodaan agama dalam bentuk verbal atau tulisan itu memang tetap harus di sanksi hukum, karena ya kita ini negara yang plural ya. Dasar kita Pancasila, bapak saya itu punya kakek moyang juga berjuang buat negara ini di Sumatera Utara, kakek moyang lain juga berjuang, sehingga setiap suku agama itu memiliki hak untuk tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memiliki perlindungan atas apa yang dia percayai. Sehingga memang itu penting ya, supaya masyarakat tahu bahwa kalau ada yang menyampaikan kebencian atau permusuhan itu ada sanksi hukumnya. Tapi yang nggak kalah penting ya, di dalam peraturan hukum yang baru terkait penodaan agama yang harus diterapkan itu adalah untuk orang-orang ya yang berlagak jadi Tuhan, ya, membubarkan orang sedang beribadah dengan alasan SKB 2 menteri lah segala macam itu nomor 9 dan 10. Padahal mereka nggak paham yang namanya orang berdoa, namanya orang beribadah di rumahnya gitu ya, di tempat, kalau di Muslim itu musola, kalau di Kristen itu rumah doa, itu haknya mereka. Yang nggak boleh itu adalah membangun rumah ibadah secara permanen tanpa izin. Dan kalaupun nggak boleh, bukan kalian yang menertibkan. Ada aparat penegak hukum. Kalau di daerah itu ada Satpol PP, ada Pemda. Nah, ketika nanti kalian ya merasa memiliki legal standing lalu membuarkan, maka perbuatan kalian itu atau perbuatan orang-orang di bawah yang nanti melakukan itu seperti yang mungkin pada saat itu di Cidahu atau di daerah-daerah yang lain, itulah merupakan bentuk penodaan agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Hal-hal tersebut yang harus nanti secara masif ya ditegakkan oleh kepolisian. Tidak boleh takut lagi, Pak. Sekarang udah ada pasalnya, Pak. Ya, Pak Listio izin, Pak Kapolda dimanapun izin. Nanti kalau berkenan, tolong diberikan surat edaran ke setiap polisi bahwa penistaan agama atau penodaan agama itu bukan hanya terbatas pada pasal 300 ataupun 301. Sudah ada pasal-pasal yang lain yang bisa menjerat para perusuh ataupun para orang-orang yang jahat ya, yang mengaku sebagai Tuhan padahal mungkin mereka mendengarkan bisikan-bisikan yang dari si jahat ya atau iblis, sehingga merasa memiliki hak untuk membubarkan ataupun merusuh orang yang sedang beribadah. Hal-hal tersebut, Pak, yang wajib ya sebagai anak bangsa yang cinta negara ya perlu kami sampaikan berulang-ulang agar jangan sampai lagi terulang pembubaran terhadap orang yang sedang beribadah. Kalaupun memang permasalahan administrasi, silakan pemerintah yang bergerak. Ya, pemerintah kalau mau segel silakan. Ya, kami yakin umat Kristen atau umat agama yang lain ketika disegel pasti ya itu akan menghentikan ibadahnya dan menempuh upaya-upaya yang memang ya, sudah ditentukan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau contoh di Kristen, Pak, ada juga ya
Roma 13 ayat 1 yang intinya perintah untuk kita mematuhi pemerintahan yang memang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Ya. Jadi saya pikir kalau dari Kristen, karena saya Kristen, saya yakin ya kalau ada pelanggaran administrasi diterapkan terhadap satu rumah ibadah itu pasti akan diterima, walaupun dalam penerimaan itu nanti prosesnya akan ditempuh upaya-upaya sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Jadi itu aja kesimpulannya kalau buat saya ya, tetap setiap orang punya hak untuk melapor, tapi di negara yang katanya nih sudah masuk ke negara maju ya, maka harusnya kita itu sekarang udah melihat hal yang sifatnya social welfare. Nah, kritik terhadap orang per orang, kritik terhadap pejabat, kritik terhadap lembaga itu buat saya hal yang lumrah. Ya. Nah, tapi kalau terkait penodaan agama itu subjektif, silakan yang merasa haknya terlanggar atau tersakiti tempuh upaya, tapi tolong ya aparat kita kepolisian yang diberikan oleh KUHAP untuk kewenangan menyidik harus berimbang dalam menangani laporan supaya bisa sesuai dengan yang disampaikan Pak Dirkrimum, walaupun itu juga memang secara positif hukum ya seperti itu kan, penegakan hukum itu harus ada kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Itu aja. Buat saya pesan saya Mas Panji ya nggak usah khawatir ya, sesuai judul acaranya mens rea ya, bahwa ada niat jahat itu buat saya itu adalah suatu makna sindiran yang akhirnya ternyata dilaporin juga lu bro. Jadi itu aja ya, silakan lah berkreasi, tapi ya tetap ada resiko ya. Ya resiko ini ya harus bro hadapi, karena ya negara kita memang tidak seperti negara luar yang memang melihat segala sesuatu itu tidak berdasarkan agama. Mungkin itu aja. Makasih. Oke, teman-teman udah terjawab atas kontroversial yang sedang ramai di sosial media. Jadi teman-teman bisa dicermati apa yang tadi diomongin oleh Bang Martin. Nah, teman-teman mungkin ada yang lain gitu, misalnya kalian mau bertanya atau apapun bisa di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, terima kasih Bang Martin sudah memberikan statementnya tentang ini Panji ya, tentang Panji. Next kita bahas mengenai dugaan investasi fiktif yang lagi marak. Iya, itu keren banget Bang. Nanti kita lanjut. Terima kasih. Siap. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih.